Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ella Nur Aini dari kelas 11 pemasaran B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Raja Sisingamangaraja terhadap Belanda. Selamat menyaksikan. Sisingamangaraja, Patuan Besar Ompu Pulau Batu atau yang lebih dikenal Sisingamangaraja 12 adalah raja serta pendeta terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara. Ia turut menjadi pejuang melawan penjajahan Belanda di Sumatera sejak 1878. Pada 1907, ia terbunuh dalam pertempuran oleh pasukan Belanda. Ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1962 berkat perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda. Kehidupan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 yang bernama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu lahir di Bagara, Tapanuli pada 1849. Ia adalah penerus ayahnya, Sisingamangaraja 11, yang meninggal pada 1876. Gelar Sisingaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambela, yang berarti Raja Singa Agung. 1. Kehormatan Si dari bahasa Sanskerta Sri. 2. Raja Agung dari bahasa Sanskerta Maharaja. 3. Singa, karena orang Batak melihat diri mereka dalam mitologi sebagai keturunan dari daerah dewa. Sisingamaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi permalim pemimpin agama. Ia dianggap sebagai raja dewa dan titisan Batara Guru, dewa Siwa versi Jawa. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Sisingaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Sisingamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Latar belakang perlawanan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir Zeding, organisasi penyebar agama Kristen, yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara rakyat Batak dan Belanda pun terjadi yang disebut Perang Batak. Perlawanan. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada 1883 sampai 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada 1904, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Godfried Conrad Ernst van Dalen menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan Batak. Pasukan dari Sisingamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda. Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisingamangaraja 12 di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dan senjata pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisingamangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Bentuk perlawanan. Melakukan kampanye keliling daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zeding yang memaksakan agama Kristen, melakukan penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zeding, melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Hasil perlawanan. Hasil perlawanan Sisingamangaraja adalah berhasil mempertahankan adat dan tanah Batak dari Belanda.
teman-teman. Namun Belanda tak tinggal diam. Mereka mendatangkan pasukan Belanda dari Aceh untuk mematahkan pertahanan Sisingamangaraja.